Jat, kita mulai atau kita masih menanti? Kita mulai aja, nggak apa-apa Ustaz. Ini sudah masuknya tadi dijadwalkan kan jam 3.45 itu. Nggak apa-apa, dimulai saja. Mulai aja ya, biar ya, apa Ustaz? Mereka nyusul ya. Ya, nggak apa-apa. Apa tuh Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji kitab Tauhid. Kali ini pembahasan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 190. Ya, silakan disimak bukunya, silakan disimak Al-Qur'annya ya. Sebentar saya mau cek dulu ya, bentar ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada keduanya anak yang baik, ya, ternyata keduanya menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Maka Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Qala Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berkata, dan Ibnu Hazm di sini adalah alimul Andalus. Seorang alim dari negeri Andalus. Andalus sekarang ini Spanyol. Gelarnya atau kunyahnya adalah Abu Muhammad Ali Ibnu Ahmad bin Sa'id Ibn Hazm Al-Qurtubi Ad-Dhahiri. Beliau wafat tahun 456 Hijriah rahimahullah. Ibnu Hazm mengatakan, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Para ulama sepakat akan haramnya setiap nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Ka'abdi Amr wa Abdil Ka'bah wa asbah dalik. Hambanya Amr, hambanya Ka'bah, dan yang semisalnya. Hasya Abdul Muttalib. Kecuali Abdul Muttalib. Maksudnya, falam yattafiqu ala tahrimi tasmiyati bihi.
Para ulama tidak sepakat akan haramnya penamaan dengan Abdul Muthalib. Jadi ada beda pendapat. Li'anna aslahu min ubudiyatir rik. Ya, karena asalnya kata abad itu dari perbudakan. Asalnya begitu. Jadi kalau disebut budaknya Muthalib, ya bukan hambanya Muthalib, itu nggak apa-apa. Begitu sebagian berpendapat. Ya. Aw li'annahu min babil ikhbar bil ism alladhi urifa bihi al-musamma. Atau karena pemberitahuan tentang nama yang dikenal dengannya. Itu panggilan. Panggilan yang dikenal dengannya, yaitu Abdul Muthalib. Karena kisahnya Abdul Muthalib ini namanya adalah Syaibah. Ya, Syaibah. Kemudian ikut Al-Muthalib. Ketika pulang, karena lama begitu, ikut bersamanya. Syaibah ini kakek Nabi SAW. Ya, panggilan terkenalnya Abdul Muthalib. Nah, ketika datang, orang-orang menyangka bahwa Syaibah ini budaknya Al-Muthalib. Makanya dipanggil dengan Abdul Muthalib. Itu panggilan saat itu. Ya, akan tapi setelah mereka sadar, ternyata itu bukan budaknya Al-Muthalib. Itu bukan budaknya, masih keluarga, kan begitu. Nah, akan tapi justru panggilan tersebut viral. Dan beliau atau Syaibah dikenal dengan panggilan tersebut. Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Kan ada juga orang-orang yang sekarang ini bukan namanya tapi dipanggil dengan panggilan yang lain. Karena mungkin sudah terlanjur terkenal di kalangan banyak orang, ya sudah, itu menjadi panggilannya. Gitu. Baik. Jadi untuk Abdul Muthalib ada silang pendapat di kalangan para ulama. Akan tapi nama-nama yang lain yang mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya haram. Demikian dikatakan oleh Ibn Hazm Ad-Dhahiri rahimahullah. Baik. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil ayah. Dan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, menafsirkan ayat tersebut, surat Al-A'raf ayat 190, lamma taghasyaha Adam hamalat. Jadi ketika Adam alaihissalam menyentuh istrinya, ya, kata kiasan ya, singkat cerita, hamil. Fa'atahuma iblisu. Kemudian iblis mendatangi mereka. Faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah. Akulah sahabat kalian yang telah menyebabkan kalian diusir dari surga, dikeluarkan dari surga. La tuti'unnani aw la aj'alanna lahu qarnai ayyil. Kemudian iblis mengancam. Kalian patuh kepadaku, kalau tidak, aku akan jadikan anakmu memiliki tanduk rusa. Fayakhruju min batnik fayashukkuh. Wala af'alanna yukhawifuhuma. Nanti bayimu akan keluar dari perutmu dan
akan cacat. Aku akan lakukan ancamanku, aku akan lakukan apa yang aku ancamkan. Jadi iblis menteror Adam dan Hawa. Ya. Samiyahu Abdul Harith. Berikan nama kepada bayi tersebut dengan Abdul Harith. Singkat cerita, fa'abaya ayyuti'ahu. Adam dan Hawa menolak untuk mematuhi iblis. Fakharaja mayyitan. Ketika lahir, bayinya dalam kondisi mati. Singkat cerita, kata Abdullah, summa hamalat. Kemudian Hawa hamil lagi. Fa'atahuma aidan. Didatangi lagi oleh iblis. Faqala mithla qaulih. Maka iblis menyampaikan ancamannya. Sama seperti kalimat sebelumnya. Fa'abaya ayyuti'ah. Adam dan Hawa pun menolak untuk mengikuti iblis. Fakharaja mayyitan. Ketika lahir dalam keadaan mati anaknya. Tsumma hamalat. Kemudian hamil lagi. Fa'atahuma fadzakara lahuma fa'adrakahuma hubbul walad. Datang lagi iblis, kemudian menyampaikan ancamannya. Kemudian ada rasa cinta untuk memiliki anak pada keduanya. Fasammayahu Abdul Harith. Maka akhirnya keduanya memberi nama anaknya yang lahir dengan Abdul Harith. Fadzalika qauluh, itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Mereka menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Baik. Kemudian walahu bisanadin sahih an Qatadah qala syuraka'a fi ta'atih wa lam yakun fi ibadatih. Kata Qatadah, makna sekutu di sini adalah sekutu di dalam ketaatan kepadanya, bukan sekutu di dalam peribadatan. Jadi dibedakan antara syirik dalam hal ketaatan dengan syirik dalam hal peribadatan. Ya. Apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas ketika Adam dan Hawa mematuhi iblis karena rasa cintanya dengan anak, dengan memberi nama anaknya sesuai dengan saran iblis. Ya. Tapi di situ sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Berarti mereka telah menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mestinya kan yang dipatuhi tetap Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Walahu bisanadin sahih an Mujahid. Dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Mujahid menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, lain ataitana salihah, ya, seandainya engkau memberikan anugerah kepada kami anak yang baik, qala asfaqa alla yakuna insanan. Ini Adam dan Hawa khawatir kalau bayinya itu mati, tidak berbentuk manusia utuh, tidak berbentuk manusia utuh. Wa dzakara ma'nahu 'anil Hasani wa Sa'idin wa ghairihima. Dan Mujahid dan juga disebutkan maknanya dari Al Hasan Al Basri dan juga dari Sa'id Ibnul Musayyib dan selain mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, makna
ayat ini secara umum yukhbiru ta'ala an Adam wa Hawa annahu lamma ajaba du'a'ahuma wa razaqahuma waladan sawiyan ala sifah allati talaba. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Adam dan Hawa ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka dan Allah berikan rizki kepada mereka berupa anak yang bagus, anak yang sehat sebagaimana yang mereka minta. Lam yakuma bi syukri tilkan ni'mah 'alal wajhil mardi. Ternyata mereka tidak bersyukur atas anugerah tersebut sesuai dengan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kama wa'ada bidalik, sebagaimana yang telah mereka berjanji sebelumnya. Bal sammayahu Abdul Harith. Bahkan mereka memberi nama anaknya sesuai dengan saran iblis dengan nama Abdul Harith. Fa'abbadahu li ghairillah. Ya. Maka dalam hal ini terjatuh kepada ya kepatuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka terjatuh kepada tindakan patuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa min tamami syukri alla yu'abbadal ism illa lillah. Dan di antara kesempurnaan syukur adalah tidak memberi nama yang mengandung penghambaan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim gitu. Fa hasala minhuma bidzalika syirkun fit tasmiyah la fil ibadah. Maka terjadilah kesyirikan ya dalam hal penamaan, bukan dalam hal ibadah. Tsumma nazzahu nafsahu anisyirik umuman fit tasmiyati wa fil ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersihkan dirinya dari berbagai macam sekutu secara umum, baik itu dalam hal penamaan dan juga dalam hal ibadah. Setelah itu sudah dilarang. Seluruh nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah dilarang. Begitu. Nah, faedah yang bisa dipetik dari hadis ini jamaah, dipetik dari ayat dan juga hadis yang terdapat di dalamnya serta athar-athar. Yang pertama, tahrimut tasmiyah bikulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Haramnya pemberian nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdul Husain, Abdul Rasul, Abdul Ka'bah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, asyirku yaqa' fi mujarradi tasmiyah. Kesyirikan itu bisa saja terjadi pada pemberian nama, walau lam taqsid haqiqatuha. Ya, walau lam tuqsad haqiqatuha, walaupun ya tidak ada maksud di dalamnya, tidak ada niatan di dalamnya. Baik. Kemudian yang ketiga, anna hibatallahi lirrajul al-walad as-sawiyya minan ni'am. Bahwa anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada seorang berupa anak yang sehat itu nikmat yang besar. Allati tastahiqqus syukur, yang wajib disyukuri. Kemudian yang keempat, anna min syukri in'amillah bil walad ta'bidahu lillah. Bahwa di antara bentuk syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah anak, dengan memberi nama, di antaranya adalah nama yang mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan demikian selesai satu bab. Silakan yang mau bertanya sebelum kita berpindah ke bab berikutnya. Silakan jamaah. Tidak ada? Dilanjut dulu. Kita lanjutkan pada bab berikutnya ya. Sekarang kita
masuk bab firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 180. Qala rahimahullah babu qaulillahi ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau disebut dengan Asmaul Husna. Maka berdoalah kalian dengan memanggil namanya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dibalas kelak atas apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, keterkaitan bab ini dengan pembahasan tauhid adalah ya ar-radd ala man yatawassal ilallahi bil amwat. Bantahan terhadap orang yang bertawassul kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Tawassul itu ada yang dibenarkan, ada yang dilarang. Di antara tawassul yang dibenarkan adalah tawassul dalam doa ya maksudnya. Tawassul itu artinya menjadikan wasilah, menjadikan perantara dalam hal doa. Di antara tawassul yang dibenarkan seperti yang tersebut di dalam ayat ini, yaitu dengan memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Maka panggil namanya. Ya Rahman irhamni, wahai yang Maha Pengasih, kasihilah aku. Ya Razzaq urzuqni, wahai yang Maha memberikan rizki, berikan rizki kepadaku. Itu tawasul yang dibenarkan. Ya. Yang kedua, bertawasul dengan amal soleh. Ini yang dibenarkan juga. Jadi seorang telah melakukan kebajikan. Kemudian di dalam doanya dia sebut-sebut kebajikannya di hadapan Allah. Apakah ini riya? Tidak. Kalau riya itu berharap pujian manusia. Sementara ini menyebut kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan itu boleh. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Mereka masuk ke dalam gua, tiba-tiba ada batu besar runtuh. Ya, runtuh menutupi pintu gua. Kemudian mereka mengatakan, ini enggak selamat kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul menyebut amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka satu persatu berdoa dengan bertawassul terhadap amal perbuatan baik yang telah mereka lakukan. Ya. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari gua tersebut. Batunya menyingkir. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah tawassul seperti ini dibolehkan. Seperti, ya Allah, saya banyak berbakti kepada orang tua saya, ya Allah. Sebutkan, bla 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 dan seterusnya. Sekarang saya mohon kepadamu, ya Allah. Ya, kabulkanlah permintaanku kepadamu. Kabulkanlah cita-citaku, harapanku. Itu dibolehkan. Jadi ini tawasul yang kedua yang dibolehkan. Kemudian yang ketiga, bertawasul dengan orang saleh yang masih hidup. Bertawasul dengan orang saleh yang masih hidup. Ya, yang paling dekat itu adalah orang tua, minta restu orang tua, minta doa orang tua. Ini tawasul yang dibenarkan. Ya. Doain saya, jangan lupakan saya di dalam doamu. Kalimat-kalimat yang semacam itu.
dimintakan dari orang yang saleh, orang yang baik. Ini diantara tawassul yang dibenarkan. Baik. Ini juga pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan beliau pernah minta didoakan oleh sahabatnya. Subhanallah, itu Rasulullah. Ketawaduan beliau. Ini menunjukkan dibolehkan hal semacam itu ketika masih hidup. Nah, adapun tawasul yang dilarang adalah tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ketika seorang datang kepadanya di kuburannya kemudian curhat, ya, kepada ahli kubur. Ini yang keliru, ini yang masuk kategori kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Kalau kalian berdoa, meminta kepada mereka, mereka nggak dengar permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka dengar, maka mereka tidak bisa memenuhi permintaan kalian. Baik. Apalagi orang yang meninggal dunia itu butuh doa. Butuh doa orang yang masih hidup. Dan tidak sebaliknya. Kuburannya didatangi, kemudian dicurhati, nah, maka ini keliru. Ini masuk kategori kesyirikan. Baik. Maka di dalam bab ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, penulis ingin menjelaskan tentang tawassul yang dibolehkan. Di antaranya adalah dengan memanggil nama Allah Subhanahu wa taala di dalam doa. Baik. Kemudian di dalam ayat tersebut Al-A'raf 180 sekaligus Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang berbuat ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang terhadap nama-nama Allah. Apa yang dimaksud dengan penyimpangan di sini? Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, maknanya adalah yusyrikun, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam atau terhadap nama-namanya. Wa anhu, dan dari Abdullah bin Abbas juga, beliau mengatakan sammau allata minal ilah wal uzza minal aziz. Di antara bentuk penyimpangan adalah mereka menamakan berhala mereka dengan nama Lata dari turunan Al-Ilah. Kemudian dipelintir jadi Lata. Kemudian Al-Uzza, pohon keramat. Ya, Al-Uzza itu nama pohon keramat. Itu dari kata atau dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, diplesetkan. Nah, inilah contoh penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa anil A'mash, dan dari Al-A'mash menafsirkan yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka memasukkan ke dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bukan bagian dari nama Allah. Nama Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah ada 99. Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Itu yang diberitahukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diberitahukan kepada kita. Baik, 99. Nah, orang-orang tersebut memasukkan nama-nama lain selain yang 99 itu. Maka itu termasuk dari bentuk penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diperintahkan, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menjauh dari mereka. Jangan ikut-ikutan terlibat. Ya, sebagaimana penyebutan adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ini juga termasuk bagian dari penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras di penghujung ayat, sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dahulu mereka kerjakan ketika di dunia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, faedah yang bisa dipetik dari ayat ini, itsbatul asma wa sifati lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi. Penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya. Yang kedua, anna asma Allahi husna. Bahwa seluruh nama Allah itu baik. Seluruh nama Allah itu baik. Kemudian faedah yang ketiga, al-amru bi du'aillahi wa tawassul ilaihi bi asma'ihi. Perintah untuk berdoa kepada Allah dan bertawassul dengan memanggil nama-namanya. Kemudian yang keempat, tahrimul ilhad fi asma'illah binafiha au bita'wiliha au itlaqiha ala ba'dil makhluqat. Larangan melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah. Seperti menolak nama-nama yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Atau mentakwil nama-nama tersebut tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau menggunakan sebagian nama Allah Subhanahu Wa Taala pada nama-nama makhluk, seperti yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah dahulu, al-ilah, ya, disematkan kepada berhala mereka menjadi Lata. Al-Aziz disematkan kepada pohon keramat mereka menjadi Uzza, dan seterusnya. Itu semua termasuk dari perbuatan ilhad atau penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima, al-amru bil i'radi 'anil jahilina wal mulhidina. Ya. Hendaknya berpaling dari orang-orang yang menyimpang ini, ya, jangan dianggap. Jadi udah diemin aja. Caranya begitu. Ntar kalau dilayani makin moncer dan sebagainya. Udah nggak usah dilayani. Begitulah kata Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan kita. Kalau ada orang yang memang tinggalin aja udah. Ntar nggak laku sendiri kok. Tinggalin aja, nggak laku. Ya, jangan dipantengin tapi tinggalin. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih. Ya, maka tinggalkanlah orang-orang yang berbuat penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mereka bakal mendapatkan hukumannya kelak di akhirat. Kemudian yang keenam jamaah yang dimuliakan Allah, faedah yang bisa dipetik adalah al-wa'idus syadid liman al-hada fi asma'illahi wa sifatihi. Ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Baik, selesai satu bab. Silakan yang mau bertanya. Silakan jamaah. Afwan Ustaz, Ana lagi di perjalanan nih, jadi nggak bisa komunikasi langsung. Baik, tidak mengapa, nggak apa-apa. Yang lainnya yang mau bertanya? Afwan sambil nyetir soalnya Ustaz. Boleh, boleh. Masya Allah, hati-hati di jalan. Keren. Silakan jamaah. Ini ada pertanyaan. Sebentar. Bertawasul berjamaah yang diperbolehkan bagaimana, Pak? Bertawasul berjamaah. Baik. Bertawasul berjamaah. Tawasul itu menjadikan perantara, menjadikan, ya, pihak itu menjadi wasilah atau perantara. Itu makna tawasul. Saya nggak tahu istilah tawasul berjamaah. Apakah kemudian dilakukan tawasul itu secara bersama-sama begitu? Kalau memang
diperintahkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lakukan. Seperti ini, kasih contoh ya, seperti sholat istisqa. Ya, di dalam sholat istisqa ada doa mohon hujan. Itu sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Kemudian imamnya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan tawassul, memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian diaminkan oleh jamaah, itu boleh. Ya. Itu mungkin maksudnya. Kalau contohnya seperti itu dibolehkan. Dan tidak mesti bertawassul itu harus berjamaah. Kita misalnya berdoa sendirian misalnya di rumah. Kita punya hajat. Ya, lalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat kita dikabulkan. Di tengah doa kita panggil nama Allah, ya Razzaq. Wahai yang maha memberikan rizki, urzukni, berikan rizki kepadaku. Itu bertawassul. Boleh seperti itu. Atau, ya Allah, aku adalah orang yang selalu berbakti kepada orang tuaku, ya Allah. Dulu aku begini, begitu, dan seterusnya kepada orang tuaku, ya Allah. Sekarang aku punya hajat. Kabulkanlah hajatku. Kabulkanlah keinginanku. Kabulkanlah permintaanku. Itu boleh. Nah, ini contoh tawasul yang dibenarkan. Demikian jawabannya, Pak Teguh. Baik. Berikutnya, silakan yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan lagi. Oh, nggak ada. Ada lagi sebelum saya lanjutkan? Pak Ustadz, saya mau nanya doa agar dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam segala urusan. Bagaimana? Ya. Baik. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang kita baca di dalam doa kita. Itulah yang kita panjatkan di dalam doa kita dengan hati yang fokus. Saya kasih contoh nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar misalnya. Ya Allah, ya berikan kebaikan kepadaku di dunia dan juga kebaikan di akhirat dan lindungi aku dari api neraka. Fokus doanya, pasti dikabulkan. Dan ini doa luar biasa. Simple, akan tapi mencakup segala hal. Kebaikan di dunia itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, apapun kebaikan buat kita. Baik. Kebaikan di akhirat, Masya Allah, jannah. Dan dijauhkan dari api neraka. Ini doa komplit isinya. Kalau misalnya seorang punya hajat, dalam bahasa Indonesia misalnya, dia nggak bisa bahasa Arab. Nggak apa-apa. Ya, awalilah doa itu dengan memuji Allah. Kemudian membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istighfar. Ya, setelah istighfar baru kemudian masuk kepada inti doa. Karena doa itu juga memiliki adab-adab. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam doa juga ada penghalang-penghalang yang harus dijauhi. Apa saja? Seperti yang disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-mat'am haram, al-mashrab haram, al-malbas haram, wa ghudhiya bil haram. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, dan mendapatkan asupan dari yang haram. Maka ini harus dihindari. Sebab Nabi mengatakan, fa'anna yustajabulah. Kalau hal-hal ini masih ada pada seorang, bagaimana doanya bisa dikabulkan? Ya, jadi ada faktor-faktor yang memudahkan doa itu dikabulkan, ada juga faktor-faktor yang bisa menghalangi terkabulnya doa.
Nah, faktor penghalang itu jauhkan, faktor yang memudahkan doa dikabulkan itu lakukanlah. Dan lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innallaha yuhib al-mulihina fid du'a. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang merengek di dalam berdoa. Kalau dia merengek itu sungguh-sungguh doanya, bukan sekedar begitu ngasal, hatinya nggak fokus. Baik. Nah, itu yang hendaknya dijauh. Jadi harus fokus. Minta kepada Allah dan yakinlah bahwa pasti Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Karena dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung dari prasangka hambaku. Maka bagaimana hamba berprasangka kepada Allah, seperti itulah Allah kepadanya. Padahal Allah sudah mengatakan, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Ya. Yakinlah. Begitu caranya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz izin tanya, cara bertawasul bebas dari syirik bagaimana? Seperti yang saya sampaikan tadi. Ada 3 cara tawasul yang dibenarkan, kan begitu? Dengan manggil nama Allah. Tawasul dengan menyebut-nyebut amal kebaikan yang pernah kita kerjakan. Yang ketiga, meminta doa orang yang baik, seperti orang tua kita atau guru kita, itu boleh, yang masih hidup ya. Adapun tawasul yang syirik adalah tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu nggak boleh. Ya, dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena mereka sudah nggak dengar lagi. Seandainya mereka dengar, mereka juga nggak bisa apa-apa. Allah sendiri yang mengatakan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian minta kepada mereka, ya mereka nggak dengar permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka dengar, mereka juga nggak bisa memenuhi permintaan kalian. Jadi hindari yang satu itu. Banyak tawasul yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Bab berikutnya, babun la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidak boleh dikatakan assalamu ala Allah. Assalamu ala Allah. Ya. Wa fi sahih, di dalam as-sahih, yaitu Al-Bukhari nomor hadis 835 dan Muslim nomor hadis 402. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, "Kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah, qulna assalamu 'ala Allah min ibadih." Kata Abdullah, dahulu jika kami berada di dalam salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami membaca assalamu 'ala Allah min ibadih. Salam untuk Allah dari hambanya. Assalamu ala fulan, salam untuk si fulan, wa fulan, dan seterusnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, singkat cerita, selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian mengatakan salam untuk Allah. Fa innallahu wassalam. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah assalam. Ini namanya salah doa. Gitu kan. Salam untuk Allah, keliru. Assalam itu diantara maknanya adalah semoga keselamatan. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Assalam yang Maha memberi keselamatan dan yang selamat dari berbagai macam aib dan kekurangan. Karena Dia Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Ya. Maka ketika dikatakan assalamu Allah, selamat atas Allah, keselamatan atas Allah, maka ini keliru. Oleh sebab itu Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya,
Jangan ucapkan assalamu ala Allah. Karena Allah itu adalah assalam, yang maha memberi keselamatan. Ya. Baik. Jadi assalam itu isinya doa. Dan yang patut mendapatkan doa itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya hamba-hamba ini, kita semua ini sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala banyak kekurangan. Ya. Dan sangat rawan untuk terkena ya cobaan-cobaan. Dan pasti dicoba. Oleh sebab itu sangat butuh kita ya terhadap keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada hambanya, maka tidak ada satupun yang bisa mencelakakannya. Gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, an-nahyu 'anis salami 'ala Allah. Larangan untuk mengucapkan keselamatan untuk Allah. Ya, karena Allah adalah as-salam, yang maha memberi keselamatan. Kemudian yang kedua, annas salama min asma'ihi subhanah. Bahwa as-salam termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, ta'limul jahil, anjuran untuk mengajari orang-orang yang nggak ngerti. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah sholat mendengar ada sahabatnya yang mengucapkan kalimat itu kalimat salah. Maka selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari mereka karena mereka nggak ngerti. Kita pun demikian, sesuai dengan kapasitas kita, pengetahuan kita, kelebihan yang kita miliki masing-masing, ya sampaikan kepada yang nggak ngerti, ya dari apa yang sudah kita miliki. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dengan demikian selesai satu bab lagi. Ini babnya agak pendek-pendek ya, alhamdulillah 3 bab kita ambil. Ini muncul pertanyaan, Afwan. Pak Ustadz ingin bertanya, untuk yang bertawassul dengan amalan agar terhindar dari sifat riya bagaimana? Baik, supaya terhindar dari sifat riya adalah doa di tengah kesendirian. Jangan didengar orang lain atau lirihkan doa kita. Itu caranya. Karena ya, ketika kita bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan, ya, supaya tidak menimbulkan penyakit riya, jangan sampai orang lain itu dengar. Dan itu bisa dilakukan ketika kita sholat tahajud sendirian, nggak ada orang kan. Banyakan mereka tidur. Atau berdoa dengan lirih. Itu diantara cara untuk terhindar dari, ya bukan dikeraskan, ya Allah saya banyak berjasa ini itu, saya banyak bersedekah ya Allah ini, didengar banyak orang di situ. Ini bisa dikhawatirkan terjatuh ke dalam penyakit riya. Maka hati-hati yang seperti itu. Baik. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, jika sudah terlanjur memberi nama yang diperhambakan selain nama Allah, misalnya Abdul Husain, apakah harus diganti? Iya, jawabannya harus diganti. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengganti panggilan nama sahabatnya. Ada seorang dipanggil dengan Abul Hakam. Kenapa dia dipanggil Abul Hakam? Karena ini orang baik, ya. Dia terkenal di tengah kaum, di tengah komunitasnya, di tengah masyarakatnya. Sebagai orang yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Kalau ada perselisihan, datang ke dia, kemudian diselesaikan. Begini loh mestinya, begini mestinya, mereka nerima. Dua-duanya nerima. Akhirnya digelari dengan Abul Hakam. Ya, Abul Hakam. Al-Hakam itu yang bijaksana. Abul Hakam itu yang bijaksana. Baik. Nah, kemudian didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya, kenapa kok kamu dipanggil Abul Hakam? Ceritalah dia, bla 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 dan seterusnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, ya, kamu punya anak berapa? Sebutkan 3.
Yang pertama Syuraih. Kemudian ada lagi Fulan dan Fulan. Siapa yang paling besar dari mereka? Syuraih, wahai Rasulullah. Itu anak pertama. Ya sudah. Sejak sekarang kamu dipanggil dengan Abu Syuraih. Karena Al-Hakam itu nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu disebut Abul Hakam, berarti bapaknya Allah. Itu tidak tepat. Maka itu tidak tepat. Ganti dengan Abu Syuraih. Nah, ini contoh. Kalau seorang memiliki nama atau panggilan yang kurang baik atau berlebihan, maka diganti dengan yang lebih baik. Tadi dicontohkan dengan Abdul Husain misalnya. Maka diganti dengan Abdullah. Atau diganti dengan Abdul Rahim. Atau Abdul Rahman. Atau Abdul Ghafur. Atau Abdul Muhaimin. Semacam itu. Demikian penjelasannya. Ustaz, boleh tanya, Ustaz? Silakan. Ustaz, tawasul dengan melalui amal soleh kita, apakah itu nanti di akhirat juga masih dapat pahalanya, Ustaz? Ya, dapat. Karena itu antara yang dibolehkan. Pasti dapat. Iya. Pasti dapat. Karena doa adalah ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka rangkaian tawasul yang dibenarkan, yang dilakukan di dalamnya adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah pasti ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban. Syukran, Ustaz. Afwan. Berikutnya silakan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Qala al-muallifu rahimahullah, babu qaul Allahumma ighfirli in syi'at. Bab tentang doa seseorang, ya Allah, ampunilah aku jikalau engkau mau. Ada kalimat jikalau engkau mau. Boleh nggak berdoa seperti ini modelnya? Ada kalimat jikalau engkau mau, jikalau engkau berkenan, jikalau dan seterusnya. Doa apa saja, kemudian di belakangnya ada kalimat jikalau engkau mau. Gitu. Atau setelah doa ada kalimat insya Allah. Ya Allah, berikan kami bla 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 dan sebagainya, insya Allah. Gitu. Dibenarkan nggak doa seperti itu? Baik. Wa fis sahih. Di dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'at. Janganlah salah seorang di antara kalian berdoa, ya Allah, ampunilah aku jikalau engkau berkenan. Allahumma arhamni in syi'at. Ya Allah, sayangi aku jikalau engkau berkenan. Nggak boleh. Jadi, doa-doa yang diiringi dengan insya Allah, artinya jika Allah berkehendak, jika Allah berkenan, jika Allah mau, itu dilarang. Dilarang oleh Nabi SAW. Lalu apa kata beliau? Liya'zimil mas'alah. Hendaknya seorang itu menegaskan permintaannya di dalam berdoa. Jadi dengan kata insya Allah itu mengambangkan permintaannya. Jadi ngambang akhirnya. Ya Allah, berikan saya ini dan itu deh. Tapi ya terserah. Kalau dikasih ya saya terima. Itu ngambangin. Jadi membuat doanya nggak mantep lagi. Nabi SAW mengatakan, jangan seperti itu. Liya'zimil mas'alah. Hendaknya seorang menegaskan permintaannya kepada Allah dalam berdoa. Fa innallaha la mukrihalah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang bisa memaksa. Jadi permintaan seluruh hambanya itu tidak membuat Allah terpaksa. Karena Allah Maha Kuasa.
Ini kadang-kadang terjadi pada sebagian orang yang merasa doanya terlalu banyak. Ya dia minta, ya Allah saya belum punya rumah, masih ngontrak misalnya. Berikan saya rumah. Apa iya ya? Kayaknya rumah mahal deh ya. Ya, jika engkau berkehendak ya Allah. Akhirnya begitu. Ini salah saja su'udzon kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah. Seakan-akan Allah nggak mampu. Jemaah. Dalam hadis kudusi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Qamu fi sa'idin wahid. Fasa'aluni. Fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah. Ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyata idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian semua dari yang pertama sampai yang terakhir, jin ataupun manusia, semua kalian berkumpul di satu tempat, semua kalian meminta kepadaku sesuai dengan permintaannya masing-masing. Maka kata Allah, aku akan memberi kalian sesuai dengan permintaannya. Dan itu tidak membuat kurang perbendaharaanku. Kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke samudra, kemudian jarum itu diangkat, maka tetesan dari ujung jarum itulah anugerah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Sementara sisanya samudra yang luas itu adalah perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan Allah Maha Kaya. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara adab dalam berdoa harus tegas dalam permintaan, jangan diambangin. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak punya rumah, minta rumah kepada Allah. Nggak punya mobil, minta mobil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa. Liya'zimil mas'alah. Itu di antara adab. Hendaknya dipertegas dalam meminta kepada Allah. Karena permintaan apapun dari hamba itu tidak membuat Allah terpaksa, tidak membuat Allah sempit, tidak membuat Allah terdesak, tidak membuat Allah berat. Karena Allah Maha Kaya. Jelas ya? Sebab itu di dalam berdoa jangan diiringi dengan insya Allah. Misalnya didoakan kebaikan, semoga Allah memberikanmu kebaikan bla bla bla, kemudian amin insya Allah. Salah. Jangan ada insya Allahnya. Ya udah amin gitu aja. Semoga Allah mengabulkannya, itu yang benar. Jelas ya jemaah? Jadi jangan kasih embel-embel insya Allah. Amin insya Allah. Semoga dikabulkan jika Allah berkehendak. Ini salah. Jelas ya? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wali muslimin. Sementara dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, wal yu'azzimir ragbah, hendaknya dia besarkan harapannya kepada Allah. Membesarkan harapan, ya, termasuk juga membesarkan permintaan. Besarkan apapun permintaan dan harapan kita, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakinlah pasti akan dipenuhi oleh Allah. Jangan ada keraguan sedikit pun. Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'a'tah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menganggap besar apa yang Allah berikan kepada hambanya. Semuanya kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dunia ini itu kecil sekali dibandingkan dengan alam semesta. Allahu Akbar. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, dari sini kita mengetahui kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Gitu. Bukan hanya sekedar ucapan, akan tapi makna yang terkandung di dalamnya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadits ini. Yang pertama, an-nahyu an ta'liqi talabil matlub minallah bimasyiatih. Larangan untuk mengaitkan permintaan-permintaan dan doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya. Jangan dikaitkan sama sekali. Kalau minta, ya minta. Jangan sampai dikaitkan dengan jikalau engkau berkehendak. Jangan sama sekali. Baik. Wal amru bi itlaqi su'alillah duna takyid.
Sekaligus hadis ini menunjukkan perintah untuk meminta kepada Allah secara lugas tanpa ada ikatan sama sekali, tanpa ada pembatasan sama sekali. Minta dengan lugas, jangan ragu sedikit pun. Ya, jangan ragu sedikit pun, karena itu tidak akan memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, tanzihullah amma la yaliqu bihi. Ya, penyucian Allah Subhanahu wa taala dari ketidakpantasan. Di antara ketidakpantasan adalah bersuudzon kepada Allah, bahwa Allah nggak mampu untuk memenuhi cita-cita hambanya. Bahwa Allah tidak mampu untuk memenuhi harapan hambanya. Ini suudzon kepada Allah. Dilarang Muslim berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala luas anugerahnya. Sempurna kekayaannya. Dia Allah Subhanahu wa taala maha mulia dan maha baik. Ya, Subhanahu wa taala. Baik. Selesai lagi satu bab. Ada pertanyaan di sini? Pak Ustadz, saya ingin bertanya apakah boleh misalnya saya berharap keinginan atau cita-cita yang diinginkan tercapai? Ya boleh saja. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta apa saja yang diharapkan, ya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan ragu, jangan berprasangka bahwa apa yang dimintakan kepada Allah itu terlalu besar. Jangan. Justru Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk apa? Meminta itu sebesar-besarnya. Ya, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Akan tapi yang patut diingat bahwa jauhilah hal-hal yang bisa menjadi penghalang dari pengabulan doa. Apa kata Nabi? Makanan yang haram, minuman yang haram, ya, pakaian yang haram, asupan dari yang haram, jauhi. Baik, ada lagi jamaah silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita sambung. Satu bab lagi. Masya Allah. 4 bab ya. Ini bab yang kelima. Qala al-muallif rahimahullah. Babun la yaqulu abdi wa amati. Bab larangan seseorang mengatakan aku kepada bawahannya. Wahai hambaku. Karena kalimat tersebut yang berhak mengucapkannya hanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sebagaimana dalam banyak hadis diantaranya adalah ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu pada diriku. Dan aku jadikan kezaliman itu haram bagi kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, dipanggil lagi, wahai hambaku. Ya ibadi, wahai hambaku. Jadi yang berhak untuk memanggil makhluk dengan hambaku adalah Allah. Adapun kita, ya, bagi yang memang ditakdirkan menjadi atasan, jangan mengambil bawahannya, jangan memanggil bawahannya dengan. Di dalam As-Sahih Al-Bukhari nomor hadis
2552 dan Muslim nomor hadis 2249. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakul ahadukum at'im rabbak waddi rabbak. Ya. Wal yakul sayyidi wa maulaya. Wala yakul ahadukum abdi wa amati. Wal yakul fataya wa fatati wa gulami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, janganlah salah seorang di antara kalian berkata, berikan makan Rabbmu. Rabb itu kalau dalam bahasa Indonesia Tuhan. Alhamdulillah, di dalam bahasa Indonesia Tuhan dengan Tuan itu sudah berbeda penggunaannya. Ya, tapi dalam bahasa Arab, Rabb itu terkadang dipakai oleh makhluk seperti Rabbud Dar. Rabbud Dar itu pemilik rumah. Kalau di kita sahibul bait, ya, pemilik rumah, menggunakan kata sahib. Rabbud Dar masih dipakai. Taib. Yang mungkin masih dipakai, mungkin di dalam bahasa daerah, misalnya penggunaan kata pangeran. Pangeran itu dari pengengeran, tempat bersandar. Pangeran itu bisa bermakna atasan, bisa juga bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada sebagian kata juga seperti Gusti. Gusti itu dipakai untuk panggilan terhadap orang, dipakai juga sebagai panggilan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka di dalam hadis ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jangan sampai keliru dalam menggunakan kata-kata dan menempatkannya. Nabi mengatakan, jangan kalian mengatakan at'im rabbak, Rabb. Alhamdulillah di kita sudah terbedakan antara Tuhan dengan Tuan. Kalau maknanya Tuan, boleh-boleh saja. Ya, hidangkan makanan kepada tuanmu, boleh, nggak ada masalah. Tuan bukan Tuhan, ya kan? Waddi rabbak, layani tuanmu, boleh, yang seperti itu. Tapi kalau menggunakan kata Rabb, ini untuk orang Arab ya, jangan pakai itu. Wal yakul sayyidi wa maulaya. Hendaknya dia menggunakan kata sayyid. Menggunakan kata sayyid yang bermakna tuan. Berarti ini kembali kepada penempatan kata sesuai pada tempatnya. Oke? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan bagi atasan tidak boleh mengatakan kepada bawahannya dengan memanggil wahai hambaku. Jangan. Itu panggilan Allah kepada makhluk. Jangan kemudian seorang seakan-akan sejajar dengan Allah. Walaupun dalam hal panggilan, walaupun dia tidak bermaksud demikian. Walaupun dia tidak bermaksud demikian. Wal yakul fataya wa fatati. Akan tapi hendaknya dia mengatakan, ya, pegawaiku, pemudaku, ya, pemuda dan pemudiku, itu yang tepat. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, an-nahyu an isti'malil alfaz allati tuhimus syirk. Larangan menggunakan kata-kata yang bisa, ya, mengindikasikan kesyirikan. Mengindikasikan kesyirikan. Maka tinggalkan itu. Misalnya katakan dipakai untuk makhluk, dipakai juga untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian faedah yang kedua adalah saddut turuq al-musilati ila syirk. Anjuran untuk menutup pintu
yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang ketiga, dzikrul badil alladzi la mahdhura fih. Anjuran untuk memberikan solusi. Ketika seorang mengingatkan akan suatu larangan, hendaknya seseorang juga memberikan solusi. Solusinya begini loh. Kalau ini nggak baik, yang baik itu begini. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah inilah 4 bab pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Belum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya. Saya persilakan. Ada lagi? Cukup ya? Cukup Pak Jat? Sampai di sini? Cukup Ustaz. Ditutup aja. Alhamdulillah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua, menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak, menjauhkan kita semua dari wabah dan segala macam penyakit yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, jazakallah.